Kalau saya pokoknya harus satu arah dijalankan, entah arahnya bagaimana, monggo dipikir bersama-sama. Karena kita menyiapkan kota besar, jangan menunggu macet. Berapa waktu kesempatan yang diberikan? Durut 3 tahun, Covid pisan, pemilu pisan, ya Allah. Tapi tidak boleh pesimis, kita harus inovasi. 3 tahun kita tak derosok 5 tahun. Bos! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye, Bren? Sehat ya? Sehat. Wah, pripun sibuk? Saking pulung ada ulang tahunnya, ruahannya sedulur pamu itu Pirukunan Marti Utomo. Di sana di mana? Di Singgahan. Singgahan. Sekalian ngadem. Ngadem. Waras, Bos. Siap? Alhamdulillah. Kalau kesupen, nembe ulang tahun. 53 tahun. 53 Saya tahun. tuwek ora kroso, Bos. Wah. Tapi semangatnya Duh, kan nggak bisa nyetir. Kopi sayang, kopi. Kopi dulu. Ini Nggak enak saya, Mas, ada sendiri ya? yang ngopi. Ya sudah. Ya. Dan bodo-bodo ngopi. Cangkirnya cangkir seng. Cangkir kuno, Bos. Filosofinya Ben tahan banting. tahan banting. Banting peok. Tutuk pulih neh. Pelenet. Peok duduk pulih neh. Sing ngopi dulu ya, Bren. Kebiasaan ngopi ada yang bilang ngolah pikir. Ngolah pikir. Pencerahan kembali. Oh ya, dulur, momen istimewa 26 Februari 2024. Kang Giri berusia 53 tahun. Alhamdulillah. Sampai sekarang pinarangan sehat walafiat. Amin. Tetap semangat. Momen yang kedua adalah hari ini 3 tahun kepemimpinan beliau, Kang Sugiri Sancoko dan Bunda Listiarita sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo. Saya membayangkan dulu Kang Giri gini, begitu dilantik, orang Jawa bilangnya ambekannya ampek. Covid-19. Iya, betul. Banyak sekali persoalan, tapi visi dan misi panjenengan Ponorogo yang hebat luar biasa. Hebat itu harmonis, elok, bergas, kemudian amanah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, siap. Saya ingat banget, salah satu visi dan misi panjenengan yang barangkali saat ini terus dikejar untuk pencapaiannya adalah terkait dengan sektor peningkatan perekonomian, kaitannya dua landasan penting di Ponorogo karena bukan kawasan industri, yang sewu, pertanian dan pariwisata. Siap. Kita ngomong soal pertanian, Kang Giri. Ponorogo kan sebagai penyumbang padi luar biasa di Jawa Timur. Kita bersaing dengan kabupaten lain termasuk Jombang dan sebagainya. Ngomongin soal pertanian, 2024, 2023 kemarin ada bencana El Nino. Iya. Cuaca ekstrim. Bencana basah. Persoalan pupuk. Persoalan kemudian hama, Kang Giri. Mempertahankan sebagai kawasan pertanian agar kita tetap mampu memberikan sumbangsih terhadap produksi pangan, Kang Giri. Kira-kira ini memasuki usia yang sudah 3 tahun, Kang Giri, Iya. sudah menemukan rumusnya dereng ini. Pertama memang kami sadar ya. Kadang-kadang aku sampai berpikir keras sih, Gobios. Pertama begini, kita sadari kita punya kota yang bernama Kabupaten Ponorogo ini ada di tengah-tengah. Tengah-tengah kalau kemudian Pacitan punya laut, dia sekarang sudah ada jalur lintas selatan, ya walaupun belum selesai nyambung sampai ke Jogja, tapi sudah hampir 90% selesai. Artinya dari Tulungagung, dari Trenggalek, dari mana sudah bisa langsung ke Pacitan Jogja. Kemudian tol Banyuwangi, Pak Jokowi ini luar biasa mampu membangun tol Banyuwangi sampai ke Jakarta. Tentu distribusi apapun tidak hanya barang, tapi budaya, peradaban lancar. Lah, kami ini sudah tidak punya bandara, tidak ada stasiun, tidak ada tol, tidak punya laut. Maka kemudian yang kita miliki adalah etos kerja, warisan budaya adiluhung, kemudian rakyat yang ramah tamah, penduduk yang cerdas, yang punya daya juang yang luar biasa. Maka kami tidak boleh kemudian, apakah Ponorogo lebih buruk daripada lain? Tidak. Tentu Tuhan menciptakan, Allah menciptakan, tentu berbeda-beda. Lalu diserahkan kepada Khalifah untuk dipikir, ikil inovasiin. Maka kemudian kami berpikir kalau pertanian kami jadikan andalan, iya, karena ini urusan perut dan urusan usus 12 jari. Tapi kemudian hari demi hari ada alih fungsi yang tidak sedikit. Ada sawah yang jadi pom bensin, ada sawah yang jadi perumahan, sawah yang jadi pabrik-pabrik kecil, sawah dijadikan jalan, sawah dijadikan balai desa, sawah dijadikan alasan ruang terbuka, apakah itu yang berjudul rest area lah, atau apalah pergudangan, apa kemudian terus menyusut. Lalu kemudian kami berpikir, menjempit terus. Tapi tahun 2023 ini kami masih mampu menyumbangkan panen padi, itu masih 417.000 ton dalam setahun. Dalam setahun. Itu ada peningkatan sejak 2020
2022 ya kisaran 319 lah, ini sudah 417.000 ton. Ada bahkan di beberapa hektar sudah mampu, IP-nya sudah 4, artinya mampu menanam 4 kali dalam setahun. Ini Ponorogo sudah berhasil dan kami mendapat penghargaan itu. Nah, tapi kemudian problem tidak selesai di situ. Saya kemudian kami perlu memperluas area cakupan sawah-sawah baku yang bisa IP-nya agak tinggi, yang mestinya tak ada hujan. Kami program rencana ketika kami nyalon dulu punya visi misi, irigasi sumur dalam menjadi andalan. Banyak berarti yang ditanam sumur dalamnya. Sekarang sudah hampir 200 ya. 200 sumur dalam dan alhamdulillah mampu membuat sawah baku agak semakin tinggi. Sehingga bisa dipotret di BPS hasil padi kami sudah meningkat. Artinya upaya kami meskipun belum bisa dirasakan oleh rakyat, tapi secara angka, secara parameter terpotret oleh survei BPS dan itu 417.000 ton dalam setahun. Jadi ekstensifikasinya lahan-lahan yang selama ini belum ada sumber dalamnya kemudian bisa untuk perluasan. Bisa untuk perluasan. Yang mestinya panen hanya ngenteni rendeng, sekarang sudah rendeng plus sedikit hampir 3 karena ada sumur dalam bisa terus menanam. Tapi ada potensi nggak Kang Giri 2024 ini kira-kira dari lahan yang belum termaksimalkan dengan kami masih kurang dari 250 yang kami canangkan dalam RPJM, kami ingin ada tambahan-tambahan lagi sehingga kemudian semakin memperluas area sawah baku. Tapi kemudian potensi tidak hanya pangan saja, tapi ada tembakau juga punya potensi dahsyat di sini. 2022 petani tembakau kami hanya nanam 500 hektar, tapi hari ini 2023 sudah 2.500 hektar. Kami sarankan kepada petani tembakau untuk tidak menggerus lahan padi. Produksi pangan. Itu tidak hanya sekedar sumur dalam, tapi kami mencoba mencarikan bibit yang terbaik. Kami mencoba mencarikan problematika bagaimana pupuk sulit, kita carikan solusi kesulitannya. Kalau mengandalkan pupuk subsidi, kita hitung coba ya. RDKK kita mestinya kebutuhan kita adalah 36.000 ton dalam setahun. Kebutuhan RDKK berdasarkan RDKK. Itu pun yang berbasis kelompok. Banyak petani yang tidak masuk kelompok, misalnya petani kelapa, petani porang, petani sayur tidak masuk dalam kelompok. Ini tidak terpotret, tidak tercover. Nah, kalau 100% dari IRDKK terpenuhi saja, itu belum mampu mencukupi kebutuhan petani. Apalagi hanya dipenuhi 51% dari IRDKK. 18.000 ton, 18,6 ya persisnya, itu tidak mampu meng-cover. Maka kemudian kami harus punya solusi-solusi sama yang lain. NPK juga kurang, sehingga kemudian oleh karenanya maka pertanian penting mulai dari organik, lalu kami juga ada kita subsidi pupuk untuk pupuk petani gurem, kita kasih beberapa ratus ton kemarin, dalam setahun ini kami sudah 150 ton kami dorong untuk kita bagikan kepada petani gurem yang punya lahan kecil-kecil. Berarti ada keseimbangan Kang Giri, karena unsur hara tanah kalau terlalu banyak unsur kimia akan rusak. Jadi keseimbangan. Betul, maka teknologi kami siapkan di Dinas Pertanian, penyuluh sudah dibekali dengan pH meter, misalnya tanah dicek, ini berapa unsur haranya, ini berapa keasamannya, sehingga kemudian petani menggunakan pupuk itu berdasarkan kebutuhan tanah, tidak berdasarkan gengsi atau kebutuhan si penanamnya, gitu loh Bos. Makin canggih berarti. Makin canggih pelan-pelan. Bisa lihat sendiri hasilnya. Dicek gitu loh ya. Dicek sendiri. Itu kira-kira Bos. Jadi lumayan juga. Bismillah. Lebih ilmiah berarti cara petani kita. Oke, tapi harapannya meskipun sekarang El Nino harga beras juga mahal Kang. Memang terkoreksi Bos. Ketika El Nino itu gerenteng, kemudian jedes, ngasinan ke sana, itu hampir-hampir tidak panen. Maka kemudian dalam potret BPS terkoreksi sampai 0,19% dari sisi pertanian. Tapi tertutupi oleh sektor yang lain, sehingga alhamdulillah agak lumayan bagus. Hari ini pertumbuhan ekonomi kami di atas nasional, di atas provinsi, itu berkat tidak hanya sekedar pertanian, tapi UMKM kami juga tumbuh dengan baik. UMKM-nya tumbuh dengan baik. Luar biasa. Gini Kang Giri, satu-satunya yang diharapkan petani dari proses rangkaian beberapa tahun adalah waduk bendo. Yang saya harapannya untuk mendukung sektor pertanian di Ponorogo saat ini seperti apa waduk bendo itu sendiri? Sudah memberikan sumbangsi kontribusi untuk peningkatan? Ya sudah ya, begini ya. Karena itu ada di belahan agak begini kalau kita pikir. Tenggara, maka Tenggara ini akan mampu mengaliri sawah yang di sebelah timur, sebelah kanan, sebelah kanannya Sungai Sekayu. Nah, itu bisa diatasi oleh bendo. Tapi yang sebelah barat, karena itu lebih tinggi elevasinya, tentu tidak bisa. Sehingga yang diuntungkan adalah kebanyakan adalah airnya mengalir ke Kabupaten Madiun. Tidak apa-apa, ini namanya kan
bicara negara kesatuan Republik Indonesia tidak lagi bicara wilayah, tapi prinsipnya harus ada solusi di belahan barat. Misalnya suatu ketika kami usulkan Morobangun kita kembali ada waduk kecil yang mampu mengcover melalui dam Sungkur, mampu mengcover Babatan, Badekan, Sumoroto, kemudian sampai ke Selaung bagian sana. Nanti harus ada solusi kecil embung-embung yang ada di sana. Saya sedang merencanakan agak panjang, tapi tidak cukup waktu karena perencanaan butuh waktu, penganggaran butuh waktu. Kami sedang koordinasi pula dengan kementerian yang di atas agar kemudian BPWS yang kita rencanakan ini langsung nyambung dengan BPWS dan bisa menjadi kenyataan. Itu prinsipnya, Mas. Jadi by design-nya sudah ada By sebenarnya. design sudah ada, dalam pikiran sudah ada, dalam angan-angan, bahkan dalam RPJM sudah kami siapkan itu. Bagian dari mimpi besar. Bagian dari mimpi masyarakat yang kami sebagai pelayan masyarakat wajib mewujudkan mimpi itu dengan cara yang bekerja keras. Iki aku 3 tahun, Ren. Dilantik pada saat COVID, sekarang COVID selesai ditabrak karo pemilu, maka kemudian kami harus melipat gandakan hasil, capaian pendidikan harus bagus, capaian pertanian harus bagus, untuk mendampingi pertanian, bagaimana ada ekonomi lain yang harus kami siapkan, maka pariwisata dan lain sebagainya menjadi andalan kami untuk mendampingi agar kemudian Ponorogo tidak hanya pertanian saja, tapi ada ekonomi pendamping yang akan memajukan dan meningkatkan derajat kelas kabupaten. Iya, nampaknya dari tahun ke tahun dari kepemimpinan jenengan selalu ada pemangkasan. 2021 nggih. Refocusing juga karena Covid. Sekarang 2024 juga ada namanya pemilu kada. Iya sudah. Alhamdulillah kami diberi kekuatan bersama dengan Bu Abub selalu berpikir berdua. Kemudian beliau punya basic bisnis, maka kemudian kami bisa saling diskusi bagaimana tentang ekonomi dan nyambung sampai sekarang. Semua tokoh-tokoh kita ajak bicara bagaimana stunting misalnya, bagaimana pendidikan MUI, NU, Muhammadiyah, perguruan tinggi kami libatkan untuk berpikir Ponorogo bergandeng erat itu penting. Partai-partai yang kemarin tidak mengusung sekalipun adalah bagian irisan yang harus kami ajak bicara karena kalau sudah selesai pemilu ya sudah. Partai adalah bagian dari penanggung jawab kesejahteraan rakyat bersama-sama. Oleh karena maka ngobrol bareng, duduk bersama-sama. Duduk bersama. Ide gagasan itu bisa datang dari mana saja. Dari mana saja, dan kami tidak pernah tipis telinga, harus menerima kritik, menerima saran dari apapun. Selama itu benar untuk kepentingan rakyat dan Ponorogo lebih baik, pasti akan saya jalankan. Sekalipun dari dalam tanda kutip dari siapapun, saya tidak penting. Yang penting adalah hasil dari yang dia rumuskan, yang dia usulkan, dan itu masuk akal dan sesuai dengan kehendak rakyat, maka apapun itu akan kami karena pemerintahan kan harus bottom up, dan itu. Mendengarkan cerita rakyat. Karena persoalannya adalah persoalan bersama. Ya, itu Mas Ade, kira-kira Mas Ade, wah ini tokoh PWI luar biasa ini. Aduh, sekarang tiap malam ramai di puncak Kang Giri. Di mana? Sektor pariwisata luar biasa. Belum. Oh iya, belum. baru mulai. Baru mulai ngebel itu ya. Baru mulai lah, tapi sudah ada lumayan. Artinya kami investasi, membuat water fountain, kemudian jalan-jalan diperbaiki, itu atas usulan DPR RI bernama Pak Ali Mufti, ada impres jalan daerah, kami dibantu oleh beliau sangat luar biasa, nanti kita teruskan kembali kolaborasi itu, agar menyelesaikan. Kalau kita pikir sendiri, orang rampung, APBD kita berapa sih? Kalau kemudian harus begini begitu, waduh, maka rakyat, ya kadang-kadang kami ini kalau sudah di rumah seorang diri bersama istri, saya berpikir aku kudu nglakoni apa meneh, inovasi ngene wediku nek rakyatku ora seneng, nek ngene ora seneng, saya kemudian berpikir, tapi kalau kemudian saya hanya berpatokan seneng atau ora seneng, maka kemudian kami akan mundur, maka ya sudahlah, yang kami anggap benar, yang sudah berdasarkan perencanaan matang, maka akan kami lakukan biar kemudian ada bedanya. Bahwa ada yang setuju, yang tidak setuju, itu lumrah dalam sebuah keputusan. Pasti lumrah. Bahkan bisa menyenangkan semua orang, Kang Giri. Iya, apapun yang tidak seneng, saya berbuat apapun, kadang-kadang ya malah tidak seneng. Saya berbuat baik pun kalau tidak seneng ya pasti malah tidak seneng. Tapi ya sudahlah, jangan pikir itu tidak penting. Yang paling penting bagaimana hari ini kita bekerja tanpa menghiraukan itu, semata-mata demi kepentingan rakyat, untuk kemajuan Ponorogo yang kita cintai dan pelan-pelan lebih baik. Kita punya masa depan, yang luar biasa. Potensinya luar biasa dari semua sektor. Siap. Kalau tenaga ngebel sudah dipoles sedemikian rupa dan nampaknya juga
PAD juga lumayan Kang Giri. Tembus 4 miliar informasinya di 2023 akhir kemarin Ki. 6, Satu tahunnya. Itu 1 tahunnya Satu sudah tahunnya. 6, miliar, 6,5 miliar dari target cuma 2 miliar paling ya. 2,5 pertama 2,5, awalnya. Iya. Ini kan luar biasa. 6,5 miliar. Tahun ini kami pernah target terbayangkan. 7,5. Tahun ini kami target 7,5, mudah-mudahan bisa tercapai karena beberapa bulan lewat ini sudah hampir dapat beberapa ratus juta sudah. Rasa optimis tuh Kang Giri sampai 7,5 miliar. Kira-kira apa yang menjadi andalan? Pertama, di samping tiketnya memang kami naikkan, tapi tidak cukup itu, harus diberi pemikat. Maka cara membangun kota itu, kalau kemudian pertanian tidak cukup membuat Ponorogo lebih hebat, lebih maju pesat, maka kita ciptakan sesuatu yang memikat dan bisa mengundang orang. Maka ngebel menjadi catatan yang paling penting untuk kami jadikan alat pemikat Ponorogo. Orang datang ke Ponorogo ada alasan kuat, pengen melihat telaga ngebel. Telaga ngebel mau ngapain? Di samping lihat telaga, mau melihat nyanyian telaga atau water fountain. Setelah itu belanja duren, ngopi, beli pia-pia, nongkrong goreng, indomie, kopi, terus kemudian kencing juga bayar, kemudian mau nginep di ngebel, tidur di ngebel, hotel sudah agak bagus-bagus, hotel laku, nongkrong goreng laku, jajanan laku. Nah, ini yang disebut spending. Nah, spending ini akan memutar roda ekonomi. Duit Rp1 dari sini buat angkat goreng, diputar lagi sini, maka akan berjalan. Uang ini berjalan. Nah, berjalan akan membawa dampak kesejahteraan. Nah, kami tidak berhenti di situ. Kita punya reog yang kita cintai, lepas dari pertanian. Kami usulkan waktu saya menjadi calon awal ingin membuat Ponorogo menjadi pusatnya peradaban. Maka saya membangun Museum Reog Ponorogo yang dimonumentalkan ada di Sampung tempatnya. Kenapa saya memilih Sampung? Apakah karena Pak Giri lahir Sampung? Boten karena itu. Boten karena itu Mas Ade. Karena memang ini loh ya, kenapa Sampung? Sampung ini jenengan ngulon sedikit Puijo. Puijo sudah Bopelem. Bopelem sudah Bulukerto adalah Wonogiri. Sampung, jenengan ngales sedikit Parang ngulon sedikit geni langit Poncol, Plausan, Plausan Sarangan, Cuk Tawangmangu. Ini bisa sampai Pacitan, ini gerbang barat laut Ponorogo dari sisi wisata. Sarangan, Sampung hanya makan waktu 35 menit. Dengan bermobil kalem, dengan sepedaan kalem, itu sudah sampai. Sementara kalau Madiun kok jauh. Maka kita butuh jalur alternatif yang memikat. Nah, memikat itu butuh sesuatu yang dipoles. Reog sudah mendunia, reog sudah luar biasa. Kalau tidak mampu membuat produk turun dari reog dan mampu mensejahterakan rakyat, berarti pemimpin gagal memahami warisan leluhur. Maka kita berikan yang namanya Monumen Reog Ponorogo. Di dalamnya ada museum, ada tentang bagaimana sejarah kelahiran Ponorogo, sejak zaman kerajaan, zaman Belanda sampai zaman Kuapan sampai sekarang, pendidikannya, pesantrennya, pertaniannya, peradaban ekonominya, kemudian Sampung pernah ada Sampung Bond Culture, itu kita potret, kita lestarikan di sana sambil bermakna literasi. Sudah lestari, literasi, rakyat bisa menjadi jujukan untuk masyarakat di samping edukasi juga untuk yang lain. Jadi orang Ponorogo harus tahu Ponorogo dulu seperti apa, gambarannya seperti kalau itu. Di Eropa Mas Ade ya, masuk itu yang menjadi pertama kali kalau ada turis datang ke Eropa misalnya ditunjukin museum. Di Turki juga ditunjukin museum. Ini ada Dolmabahce, ini ada Sarajevi, ini ada. Nah, sehingga ketika orang masuk ke Eropa, masuk ke Turki, orang langsung diajak berpikir, oh berarti Turki dulu zaman Ottoman, zaman dia dibawa kemana-mana langsung. Nah, ujungnya belanja. Nah, saya pengen Ponorogo ini juga menjadi gerbang terdepannya adalah museum, biar orang-orang memahami bahwa seperti menggali Ponorogo seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, menancapkan jiwa patriotik ke dalam anak-anak muda. Aku le Ponorogo. Iya, aku Ponorogo itu ternyata bukan sembarangan loh, friend. Awil lahir dari generasi yang luar biasa. Ada Hos Cokroaminoto, ada Besari juga, Tegal Sari, ada yang namanya Ronggo Warsito sempat mondok di sini, di Ponegoro sempat mondok di sini. Berarti jadi pusat peradaban, gitu loh. Biar anak-anak tidak hanya pinter secara SDM, tapi juga jiwanya besar,
moralnya baik, spirit tandingnya yang luar biasa. Merasa memiliki handarbeni merasa Ponorogo. memiliki dan bangga, gitu loh Mas. Bangga itu mahal kan? Mahal banget Mas. Itu kira-kira Mas Ade. Iya. Jadi konsepnya sudah terintegrasi Kang Giri. Yeah. Dari ngebel yang sudah dipoles, sekarang ada tribun juga di sana. Kemudian revitalisasi PK5 di sana sudah ditata agar orang di sana itu kerasan kan kenyamanan. Sekarang gini Kang Giri, sebagai tuan rumah kita agar wisatawan itu kerasan di Ponorogo, apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat Kang Giri? Ini kan penting. Jangan sekali sekali kapok aku neng kono belas ora ramah, jangan sampai kan seperti itu. Betul. Jadi begini, 3 hal yang dimiliki wisata yang harus disiapkan adalah triple E. Pertama adalah harus amenity, harus nyaman. Yang kedua harus atraksi. Ini atraksi ini harus ada atraksi. Jadi untuk menuju ke nyaman, menuju ke atraksi ini kan pertama harus melalui akses yang baik. Hanya ketiga adalah accessibility. Maka saya mencoba menuju ke Sampung diperbaiki dulu. Tapi ojo dirusak kalau tambang-tambang dibangun setahun wis tambang-tambang gua montor yang overload, overdimensi. Jelebut itu ngambak ning ulun. Lha terus salahne sapa? Kok nek dindek jare kejam, nek ora dindek dalan ku jelebut. Terus sing diseneni bupati ini di framing. Bupati dalan rusak. Ya Allah, saya betul ini saya menggugah masyarakat agar kemudian kesadaran. Mari kita berpikir bersama-sama bahwa ayo ngono ini ngojo ngono tuh friend. Ini yang memiliki jalan banyak, ini jalannya rakyat, maka harus berpihak kepada rakyat. Biar sama-sama jalan. Nah, kita balik nih. Akses sudah harus bagus, kemudian harus nyaman. Nyaman ini butuh banyak hal. Keramahan sebagai warga negara Ponorogo harus menjadi andalan sebagai tuan rumah. Kudu aruh, gupuh, suguh, itu idiom Jawa yang harus dimiliki. Maka kudu ramah, senyum, mesem, gupuh, kudu wangi, kudu indah. Warung-warung ora ngemplang, hotel ora ngemplang. Nek kopi 5.000, nek wisatawan asing yo aja kok dol 20.000, dolon 5.000 tetep 5.000. Sehingga kemudian orang merasa nyaman. Nah, atraksi perlu sehingga kita punya reok, kita punya yang lain. Maka kita harus umek setiap saat. Nah, umek ini penting. Maka ada grebek Suro, saya ngundang Noah, ada yang ngundang padi, ngundang apapun. Ini dalam rangka memutar kincir agar kemudian anginnya bisa menjadi hidup. Yang dulunya udara berhenti ketika ada kipas angin, maka bergerak. Belonjo payu, jajan payu, UMKM payu, industri kecil payu, warung payu, becak payu, hotel payu. Kalau semuanya payu, itulah yang disebut kesejahteraan. Itulah pertumbuhan. Meskipun bukan kota industri. Meskipun bukan kota industri, kita tidak boleh mati langkah, harus tetap inovasi dan kreatif. Luar biasa. Jadi memang perlu pencerahan untuk UMKM Kang Giri ya, sektor-sektor pariwisata. Iya. Sudah kita mulai. Harus dipilih dan saling bersinergi untuk semuanya. Kami siapkan. Ponorogo masuk kota kreatif juga. Karena kita banyak event yang dimunculkan. Kita siapkan anak muda kader, misalnya ada PK Akademia, ada pemuda hebat, ada Circle P. Ini akan memutar menjadi kurator ekonomi di bawah. Misalnya kan ibu-ibu PKK. Kenapa saya menciptakan PK Akademia? Kadang-kadang ada ibu PKK pinter masak tapi belum punya usaha catering. Nanti disarankan untuk menjadi pengusaha catering. Pinter dandan, tuantan lipene ku pokok luwe penuh apa kadang-kadang sampai kegedean lipene gawe tai lalat gede gini sampai teluwem karena saking pintere dandan. Maka itu belum punya salon, didorong untuk membuat salon, membuat rias manten. Pinter gawe keripik tempe, goreng tempe enak, goreng gedang enak, goreng apa enak, belum punya UMKM, maka didorong untuk membuat UMKM, misalnya membuat keripik tempe, keripik pisang, rengginang, keripik telo, sudah apa saja, didorong untuk menambah cakupan agar UMKM biar menjadi bagus. Nanti dibantu oleh teman-teman PKK Akademia, mulai dari kurasi rasanya, kurasi perizinannya, NIB-nya, lalu halalnya, lalu kemudian permasalahan permodalan dan permasalahan yang tidak kalah penting adalah market
marketing. Nah, marketing ini kan ada marketing langit Ya. yang disebut online, ada pasar darat. Nah, pasar darat bisa disiapkan dengan memperbanyak orang kunjung ke Ponorogo. Otomatis barang payu, Bos. Bali coba. Bali lihatin Jogja. Bakpia patuk payu, bakpia kukus payu, tengkleng gajah payu, becak payu, pijet pak, kuwabe payu, karena orang pada tumplek ke Jogja butuh itu. Nah, kita ngomong kosong kalau kemudian uang ditambahi, diperbanyak, tapi tidak disiapkan marketnya. Ini sama dengan mengubur UMKM kita sendiri. Kita tidak boleh itu. Ponorogo apalagi sudah terkenal dengan pecel. Nah, ada satenya juga. Ada jenang teguh, jenang merah, dodolnya itu. Jadi unsur pendukungnya sebenarnya sudah komplit. Nah, kita siapkan agar kemudian wisata ini menjadi bagian yang terpenting setelah pertanian, maka wisata menjadi andalan dan kami menghimbau ke semua pihak. Mari kita siap menuju ke sana. Kita siapkan Ponorogo yang ramah, Ponorogo yang wangi, Ponorogo yang sejuk, Ponorogo yang damai, yang kondusif, tidak ada tawuran, tidak ada balapan liar, tidak ada aneh-aneh, biar kemudian ke depan brong-brongan, eman-eman. Ada sirkuit sudah hampir jadi, nanti kalau pengen balapan di sirkuit, sebentar lagi nanti di aspal, drag race-nya sama road race-nya, sekarang baru motocross-nya. Nanti berjalan, kita pikir bersama, proses sekarang duit kita cekak, maka kita butuh inovasi, maka ya sudahlah, mari kita berpikir bersama-sama. Kabupaten ini milik kita bersama-sama. Kalau kita pikir bersama-sama, saya tidak pernah tipis telinga untuk menerima saran, menerima masukan dalam ke depan. Pemilikan jenengan kita aplikasikan dalam bahasa program. Oke, konsep gotong royong yang penting, kebersamaan semua pihak, Kang Giri. Oke, terkait dengan reog, Kang Giri, informasinya kan nanti November 2024 dari UNESCO itu. Iya. Kemudian upaya yang sudah dilakukan, kayaknya kalau sudah mendengar November ditetapkan, wah sudah lega. Akhirnya sampai Mbrebes. Sampai Mbrebes itu begini, kasihan para leluhur dulu berupaya untuk ke UNESCO, wirawiri, kemudian gagal di misalnya karena tidak samanya selera. Selera UNESCO sama selera kita kan tidak sama. Selera UNESCO, wong PBB di sana itu kan orangnya bukan orang Indonesia, tidak mengerti bahasa Jawa, tidak pernah ke sini, lalu dia hanya menilai dari dosier atau barang yang kita kirim. Lalu bagaimana menyampaikan persepsi? Ini butuh kolaborasi, butuh pendalaman, butuh orang ahli yang mengerti di bidang itu, butuh fokus, butuh tenanan. Nah, hari ini kami tenanan betul untuk mencari. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh besok pada bulan November. Insya Allah intangible sudah bisa kita disidangkan. Nah, ICH UNESCO bisa disidangkan dan Ponorogo bisa ditetapkan menjadi ICH UNESCO, Intangible Culture Heritage dari PBB, CQ UNESCO. Warisan budaya tak benda. Tetap lestari. Nah, tugas kita sekarang ketika sudah ini mendapatkan ICH UNESCO diakui, tidak akan pernah ada negara yang berani ngeklaim lagi, sudah jelas-jelas Ponorogo. Itu pertama. Yang kedua, kemudian kita ngopeni bagaimana agar reog ini lestari dan abadi. Maka dibutuhkan sanggar-sanggar hebat-hebat yang kemudian mampu memberikan kontribusi lebih terhadap pemain reog biar kualitas semakin bagus. Yang kedua, transmisi budayanya harus dimulai sejak anak-anak. Maka kemudian regenerasi transmisi harus anak-anak, harus kita dorong, Mas. Maka harus ada festival reog anak, ada festival reog remaja, ada festival reog nasional yang remaja, yang dewasa itu. Maka ke depan kalau monumen sudah jadi, di depannya amphitheater reog di Sampung itu, akan ada kegiatan. Festival reog remaja, di sana. Tiap hari jadi Ponorogo. Kemudian pas hari anak, festival reog anak, di sana. Nah, itulah ke depan akan keren lah. Saya menjamin dengan cara ini maka keren. Butuh dukungan semua pihak, terutama doa, Bos. Doa ini luar biasa. Dan apalagi nanti kita kan masuk top 10 juga, Kang Giri, ya, sebagai event wisata. Iya, sebagai Ken. Baru dua ini tahun ketiga. Kami tetap mendapatkan predikat masuk dalam Ken. Namanya adalah Karisma Event Nusantara, yang beberapa tahun yang lalu 2020 awal itu kami sudah masuk top 10. Dan itu sudah urutan kedua. Setelah Dieng baru Festival Reog Ponorogo itu yang kalau masukkan berarti promosi dari luar bukan hanya Ponorogo, membantu sangat. Berarti Kementerian Pariwisata juga wajib mempromosikan karena ini masuk agenda Nusantara.
masuk program unggulannya Kemenparekraf. Tapi ngomong-ngomong 2024 tetap jalan Gerbang Suara mau pilkada. Iya, Oke. ada pilkada atau tidak ada pilkada yang namanya calendar of event, Gerbang Suara harus jalan dengan baik, harus tetap luar biasa kita support full, biar kemudian ke depan tidak hanya Suro, tapi di bulan-bulan yang lain ada event besar, agar kemudian Ponorogo menjadi kota event, kota kreatif menjadi kenyataan. Oke, kan butuh penyangga Kang Giri. Butuh penyangga, Bos. Iya, dari ngebel kemudian monumen Rex sebentar lagi barangkali. Benda juga, sebenarnya sudah saatnya dibuka untuk umum biar kemudian waduk yang terbesar yang mampu menampung 42 juta kubik air itu bisa tidak hanya sekedar untuk air baku sawah sama air baku air minum saja, ke depan bisa menjadi efek baiknya, yaitu ada wisata biar kemudian menjadi penambahan pendapatan asli daerah. Oke, ngomongin soal wisata penyangga Kang Giri, kerasanya bukan hanya di tempat wisata, tapi di tempat yang lain di pusat kota Ponorogo. Iya, kan harus Mas. dipoles juga ini. Siap. Bagaimana orang bisa nyaman ketika mereka jalan-jalan di kota. Ayo, Mas. Penting bantu UMKM juga ini. Kita ngopi kurang mending, Bos. Iki ngopi ora atik rokokan, Ren. Kenapa ora atik rokokan? Ini kutha layak anak. Maka kalau ngerokok didengarkan, dilihat anak-anak kecil tidak enak. Maka jenis kota layak anak, boleh ngopi, ini aja ngerokok sanggon-gon. Apalagi ada perda KTR juga. Belum didok. Bentar lagi proses Belum, iya, dalam rangka. Kocok-kocok gelem ngedok ora karo padha ngerokok. Iya, kota layak anak. Semuanya harus memberikan contoh. Ya, regenerasi, teladan. Regenerasi yang akan datang harus dipersiapkan sejak dini kan. Oke, ngomongin soal face off Kang Giri, penataan mempercantik kawasan kota, bukan hanya tempat-tempat wisata yang Ponorogo sudah punya tempat wisata ngebel juga. Ya, kemudian siap. ada monumen reok. Bagaimana ini meracik agar kenyamanan itu ada di mana-mana. Jadi dengan sampaikan tadi atraksi juga, ketika melihat atraksi di kawasan kota juga akan memberikan satu dampak yang luar biasa di sektor wisata. Pertama, memang kota cantik itu penting, karena menjadi kota wisata, jangan sampai kemudian ketika wisata sudah bagus, kotanya belum cantik, tiba saat tiba akal kita akan kedandapan menerima wisatawan, lalu kemudian kita bingung bongkar pasang. Maka sebelum monumen reok kita resmikan pada akhir tahun ini, saya pengen kemudian kota di Ponorogo sudah bagus. Sudah bagus. Haus Cokroaminoto sudah agak bagus, Jenderal Sudirman tinggal memang ada beberapa yang belum bagus sih, lampunya kurang, pohon-pohonnya kurang, ada Asmaul Husna yang belum selesai, lalu kemudian ada beberapa limbah yang ketika kita mencoba, kita mintakan kepada forum LLAJ untuk rapat bersama-sama bagaimana kalau kemudian jalan Pasar Legi ke timur, kemudian ke timur atau ke barat terserah monggo, Sultan Agung bisa ke timur, Gajah Mada kemana, itu dikaji betul oleh tim, dan mohon kemudian diajak berunding masyarakat agar jangan kemudian masyarakat menerima limbahnya lalu gelo sing mesti ini omahe kidul arep masjid NU bae dalane genten kidul harus muter nesu. Itu artinya kurang sosialisasi. Nah, atau kemudian usulannya bagaimana diusulkan kembali, diajak bicara. Apakah harus ke barat? Tapi prinsipnya kota satu arah itu penting untuk memperluas cakupan kota. Coba tanyakan. Kita ditopang ekonomi tumbuh di kota 5,20% ini belum merata kepada desa. Nah, yang penopang kalau kita zoom, kita capture lebih tinggi lagi, kita capture lebih besar lagi, ditopang UMKM yang berada di putaran jalan bagus. Jalan-jalan sudah rapi. Nah, saya pengen cakupan itu agak diperluas sampai ke timur, sampai ke Tambak Bayan, ke selatan juga, sampai ke Diponegoro itu akan menjadi 8 segi emas yang nanti akan menjadi mempesona banget. Tapi memang resikonya kita harus sabar, misalnya harus muter sedikit. Jalan kampung yang biasanya jalan-jalan kecil, jalan terabasan yang biasanya sepi, kemudian hari ini agak menjadi ramai karena menjadi jalur alternatif. Nah, mestinya rasa itu disyukuri. Nek rame kan mau dodol ngarep omah, dodol pecel, dodol apa kan menjadi ada yang beli. Tapi ya sudahlah. Nanti biar dikaji oleh teman-teman tim LLAJ untuk kita pikir bersama-sama. Kalau saya pokoknya harus satu arah dijalankan, entah arahnya bagaimana, monggo dipikir bersama-sama. Karena kita menyiapkan kota besar, jangan menunggu macet. Kan problemnya tidak hanya problem macet, tapi problem perekonomian, kerapian, kota yang nyaman. Itu elok, indah, sopan, islami, santri. Ini bagian yang tidak boleh, tidak sekedar hanya macet saja, tapi macet adalah bagian dari yang juga penting yang harus kita selesaikan. Tapi kita belum macet. Tapi kalau sudah monumen diresmikan,
Riau sudah mendapat ECA UNESCO, ini akan menjadi kota besar, Bos. Ponorogo menjadi kota besar dan pasti akan ramai, maka antisipasi itu saya mengajak kepada Dishub, kepada Bapak Kasat Lantas untuk dikaji bersama-sama bersama Organda, libatkan masyarakat, jangan sampai masyarakat merasa menjadi korban dari kebijakan yang mestinya tidak ada urusan dengan ini. Kebijakan itu tidak kita berhadapan sama rakyat kecil, tuh, Bos. Kita ini untuk kemajuan kota, kami takdimi rakyat kecil. Nah, jangan sampai kemudian disalahkan oleh masyarakat karena korban ketidakjelasan dalam memberikan sosialisasi. Gitu loh, Mas. Konsepnya dikaji terus. Dikaji terus, mau masih uji coba, dipikir bersama-sama. Dirembuk, pikir Ponorogo milik kita bersama-sama. Wah, tak delok luwak ana sing ndonga sampai anakku tak ditani. Anakku wedok sing jian ini sundulange. Wah, ditekan di IG-nya, bojoku melok ditekan. Walah, friend, wong gara-gara itu. Bendino iki kene iki ketemu. Kok parane jambi urip bupatimu ki aku cinta padamu. Mendengarkan keluhan masyarakat. Iya, didengarkan. Bendino kita di lapangan, tidak pernah kemana-mana. Kita rumuskan bersama-sama kutha inggonmu, milikmu. Aku ini hanya babumu yang menjalankan semua perintahmu melalui pemilu. Nah, setelah itu kemudian kita tes apakah pembangunan seperti apa. Kita lihat. Itu loh, Bos. Pengkajian akan terus dilakukan. Dilakukan untuk mengevaluasi. Sing harga mati cuma Quran, Bos. Nah, NKRI harga mati juga. Iya, harga mati. Proses berjalan menghias kota agar cantik, agar elok, biar kerasan, biar nyaman, UMKM jalan. Tapi harus ada sesuatu yang menarik juga. Tadi Asmaul Husna, Kang Ria, di kecamatan sudah terpasang. Tapi dukungan banyak keluhan kadang-kadang nek bengi rotok mripate kok butuh konsentrasi, agak gelap gitu. Yang mana? Yang kawasan Badwe, yang di Sultan Agung, di Ahmad Dahlan. Oh iya, itu memang belum dibangun, Bos. Ini adalah uji coba arus satu arah yang nanti Jalan Sultan Agung, Jalan Ahmad Dahlan akan dipersiskan seperti Jalan Urip Sumoharjo, seperti Jalan Gajah Mada, persis begitu. Tapi tidak selebar itu pedestriannya. Memang kalau kemudian kami pakai untuk menggerus terlalu mepet kan sempit jalannya. Paling ada 1,5 meter, 1,5 meter atau 1 meter. Kita bikin yang pakai stem konkret begitu, lalu pohonnya yang masih supporting bagus terhadap keindahan dan akarnya tidak terlalu, tapi ya sudah kita pertahankan. Tapi kalau sudah akarnya sampai masuk ke selokan-selokan, tentu kami potong, kami ganti. Tidak lama lagi akan kami jalankan, nunggu sebentar lagi. Jadi masyarakat yang kami cintai, mudah-mudahan yang kami lakukan tidak ada untuk kepentingan saya pribadi, semata-mata demi masyarakat Ponorogo, demi panjenengan. Biar kemudian nanti dinikmati bersama-sama. Barangkali hari ini ada yang menjadi korban. Misalnya ngeternya anak, aduh ibu-ibu kemarin waktu saya di SMP 2, Pak kok satu jalur aku ngeternya anak aduh Pak. Ya tak nggih Bu, kula nyuwun pangapunten jenengan donga kali rodok muter titik kali dikir, mudah-mudahan sambil ngeternya anak sambil dikir pahalane saya akeh. Ben indah lah. Kira-kira begitu. Tapi di PAK nanti kalau lampu-lampu tahun ini bisa akhir bulan nanti sudah bisa Maret sudah bisa kita bangun lampu-lampunya sepanjang itu, ada Asmaul Husna lagi, lalu pedestriannya PAK kita siapkan sampai keliling sampai selesai, sehingga di akhir tahun Jalan Urip Sumoharjo Ngetan sampai ke Ahmad Dahlan, ke kanan sampai ke Sultan Agung, itu persis bagus seperti di Gajah Mada, Jenderal Sudirman dan Urip Sumoharjo. Urip Sumoharjo hari ini sudah sebentar lagi kita pasangi lampu yang kurang-kurang itu, kita pasang lampu, tanaman yang mati-mati itu diganti juga. Diganti lalu dikasih yang baik. Akhir tahun saya akan laporkan kepada panjenengan yang sudah kami lakukan apa, lalu kemudian ada kekurangan saya mohon maaf. Ini penting untuk laporan kepada masyarakat sebagai pemilik suara sah. Saya sebagai pembantu panjenengan, sebagai babu panjenengan, aku tak laporan yang juragan rakyat. Kalau tak laporan panjenengan, kalau friend saya melakukan ini, monggo nyuwun pangapunten sebagai kelepatan. Pasti akan begitu saya. Dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Wong aku iki yang milih juga rakyat. Rakyat. Iya. Jadi kembali ke rakyat. Kayak arep tanggung jawab tenan lho, men. Iya. Ngono lho maksudku. Amanah. Iya. Ini penting. Ya, Bos.
Tapi Iya, Mas memang ya barangkali tidak sesuai ekspektasi panjenengan, tidak Iya, karena tidak ya 5 tahun. Tapi enggak apa-apa, berapapun Walah, waktu Fren, kesempatan yang diberikan. Guru 3 tahun, Fren. Covid pisan, pemilu pisan, ya Allah. Tapi tidak boleh pesimis, kita harus inovasi. 3 tahun Rita, Iya. tak kayak rosol 5 tahun. Nah, bahkan lebih, ngono lho, Bos. Kesempatan, justru semakin sempit waktunya, idenya akan semakin banyak. Iya, tak kayak rosol 5 tahun. Nanti cek, bandingkan sudah, banding terserah. Mau dikomparasi dengan mana, dengan kabupaten atau dengan periode-periode siapapun, silakan nanti ketika sudah saya bikin laporan. Oke. Matur suwun Kang Giri. Nggih, Mas Ade. Sudah menyempatkan waktu Ini ada ngobrol-ngobrol. Iki apa ya? Kira-kira. Iki kantorku koyo anu, Fren, apa? Istilahnya angkringan. Iya. Menunjukkan bahwa sego jotos mie karo Kering. Alhamdulillah. Closing cerita karo ngene lho, Fren. Nah, closing cerita carane. Matur suwun Kang Giri, doa saya. Mana, Bos? Ya, Mas. Iya, saya nanti aja Kang Giri. Saya udah nunggu panjenengan tadi sudah habis 4 bungkus. Banyak. Itu ada tempe goreng juga. Kang Giri masih suka masak-masak, kemarin kan sempat masak sendiri. Suatu Sore saat mungkin bisa mengundang Minggu masak teman-teman media. Iya, dijak masak bareng Iya. gitu. Asalkan buka mie godok. Oke Kang Giri. Ya, siap. Ngomongin soal IPM, Indeks Pembangunan Manusia, salah satu kuncinya adalah soal kesehatan. Pripun Kang Giri menyiapkan anak-anak dari, misalnya kita ngomongin soal kesehatan ibu hamil agar terlepas dari stunting, ini kan penting banget. Menyiapkan masa depan generasi emas untuk Ponorogo Kang Giri. Iya. Memandang persoalan kesehatan di Ponorogo. Aku kalau sudah ingat bagaimana generasi muda harus kita siapkan anak-anak yang berkualitas ini, kemudian saya menjadi terharu dan saya kadang-kadang sampai bersemili karena tanggung jawab kita besar tidak hanya di dunia, tapi saya sebagai bupati akan diaudit sampai ke akhirat. Ini penting untuk kita bersama-sama. Sehingga mulai dari nikahnya kita siapkan agar kemudian tidak nikah dini. Artinya secara ibu sudah siap untuk menjadi ibu yang akan mengandung tidak hanya sekedar anak, tapi akan mengandung mas. Ini yang dikandung ini kan hakikatnya tidak hanya anak, tapi akan mengandung masa depan bangsa dan negara. Karena anak yang dikandung oleh ibu ini ke depan akan menggantikan kita, menggantikan generasi tua. Maka bagaimana mengandung martabat bangsa ini? Pertama, tidak boleh nikah dini. Nikah yang baik. Ketika hamil diberi gizi yang baik agar nanti bayi lahir tidak stunting. Ketika sudah lahir gizinya baik, lalu ditancapkan dalam dadanya sebuah iman, sebuah pelajaran-pelajaran baik agar kemudian kelak tidak stunting, kemudian kualitasnya baik, anaknya pinter-pinter, akhlaknya baik-baik. Akhlak yang penting. Itu yang paling penting. Jadi stunting rentetan panjang, tidak ada dianggap kunting, bukan kunting saja, tapi kualitas ini dahsyat yang harus kita pikirkan. Bagaimana ketika saya jadi bupati awal, walaupun aku rata tobat-tobat banget, aku mantan lebes polawi. Nah, saya pengen anak-anak kami semuanya baik. Sehingga pertama kali saya jadi bupati, yang saya lakukan apa? Ada perbub penguatan berbasis agama. Iya. Jadi bagaimana sing Islam lulus SD kudu hafal juz amma. Lulus SMP kudu hafal tambah 3 juz. Sehingga ora nek bayi sing lahir di Ponorogo lulus sekolah Ponorogo ora nek sing iso ngaji. Semuanya harus bisa ngaji. Harus bisa kota santri. Lah bupati dapat tobat. Iya sinau bareng-bareng, Reno jadi lok-lok nih, perkara tobat. Saya sampaikan itu kepada Kiai, dan itu saya sampaikan terbuka kepada umum. Upaya. Iya upaya, sehingga pelan-pelan, wah kota santri. Lalu setahun kemudian jadi Pak Ade, ada wisuda tahfidz SMP 2.828 orang, anak-anak SMP, buruh ngaji, kemarin SD, ini sudah menjadi. Nah, kalau kemudian ini kebiasaan ngaji di sekolah kurang guru agama, cari guru ngaji di rumah, ibunya ngajari ngaji anaknya, bapaknya ngerungokne, bapaknya kalau
bertobat, umek, wang. Ini kan sudah dua pusaran dasar, tidak hanya ekonomi tumbuh, tapi ada peradaban ngaji yang tumbuh. Luar biasa. Umek, wang. Ngono lho, Mas. Hiasan Pengen indah. itu ngono. Mbak. Hiasan Pengen indah itu setelah ngono. maghrib, hiasan indah. Terdengar Iya. anak-anak ngaji kan sayup rasanya sayup-sayup wong seperti itu. tua kene kaya dhewe lah paling kan yo umur piro to, friend. Ya. Nek iso ninggali bocah-bocah iso ngaji. Bebek besok ning nggon neraka aku digoleki dipetani. Oh iki Pak Bupati mesak nek dadi bupati mlebu neraka digolek. Pak, aku mbiyen tau melok sekolah enek sing ngajari ngaji jare sampean jenenge aturan, Pak. Ayo tak tulung Pak munggah lumayan Pak Sabto. Iya. Misale goleki ketua dinas koninfo Lingkungan digoleki hidup. mlebu ning kowe tau nyiar nih Pak Bupati ngomong to Pak Sabto, golek Pak Sabto. Jare mbiyen nakal ora Kepala Dinas nakal Kominfo. tobat goleki dunggane mlebu surga. Mas Ade wartawan mesti kan rada gledis. Kuwi barang goleki cacah iso mlebu surga. Kan penak ta Alhamdulillah. ngono lho Ren maksudku Ren. Stunting upaya peningkatan. Sekarang ada peningkatan status puskesmas, sekarang jadi hospital Bantar Angin, Kang Giri. Kemarin sebenarnya idenya itu muncul karena persoalan apa nih? Ada hospital Gini ya, Bantar Angin itu. bantaran bumi bagian Ponorogo bagian barat itu kan bumi rumah sakit. Iya. Mengampu hampir 6 kecamatan. Lalu ditambah menjadi pengampu 2 kecamatan kabupaten tetangga Bantar Nawangan itu kan lebih dekat ke Ponorogo daripada kota Pacitan. Yeah. Lalu Ngelembean, lalu Parang, lalu Wonogiri bagian timur. Pasar ini bagus, tidak hanya sekedar bisnis, tapi namanya kesehatan ini ada 3 ekosistem unsur indeks pembangunan manusia. IPM. Nah, salah satunya adalah kesehatan. Nah, kami ini kalau kesehatan sudah bagus, maka apapun yang terjadi, Kulon Kali kudu duwe rumah sakit. Namanya Hospital Bantar Angin. Kenapa kok hospital kok bahasa Inggris? Ya ben rodok rame, ben promosine gampang ngene lho, Mas. Gampangane ngomong ngono ben geger di sosmed, baru kondang terus wong padha rono ngono lho, Mas. Akhirnya belajar hospital apa sebenarnya, kan gitu. Iya, Nah, apa sih kan tahu hospital ya? sebenarnya. Yes. Oh, sing umek ya SBN, sing ora SBN tak tok, yang penting kan promosi duwe Iya. rumah sakit. Nanti ke depan hari ini masih ada problem BPJS-nya belum bisa Coverage-nya itu tercover, ya. macam-macam belum tercover. Sudahlah, tapi pelan-pelan. Ketika sudah ada rumah sakit, baru mikir itu, bagaimana daya jangkaunya. Nah, kami memang UHC kami baru sekitar 73% dari unit cakupan BPJS yang ada di Ponorogo. Tapi umpama kami subsidi dengan uang negara bernama APBD, maka kami tidak bisa bangun. Iya. Kami tidak bisa bangun. 2% naik 2% saja hampir 30 miliar dalam setahun, Mas, untuk berikan subsidi. Tahun ini kami berikan 15.000 orang yang KIS, itu kan KIS. cakupan kita tambah 15.000 orang dari APBD. Mudah-mudahan dari 73 nanti naik meningkat biar lama-lama tercover targetnya 98%. Tapi kalau kami tomboi dengan APBD, Iya. kita tidak bisa membangun. Jadi sambil meningkatkan fasilitas di Bantar Sambil Angin itu meningkatkan, sendiri, iya. pelan-pelan, Oke, Bos. agar lainnya semuanya bisa Siap. tercover di sana. Kalau berobat nggak perlu jauh-jauh, Kang Giri kan ya, ada yang dekat. Nggih, akan sudah. memudahkan. Dokternya canggih-canggih, sudah kamar inapnya bagus-bagus, tempatnya dekat jalan raya, tinggal berobat di sana, tidak perlu jauh-jauh, dan pasti dijamin Dijamin. bagus. Prosesnya sampai ke situ. Proses pasti. Pemerataan kesehatan, Pemerataan pelayanan kesehatan. itu. Iya. Oke, karena dengan derajat indeks pembangunan manusia semakin tinggi, otomatis kualitasnya nanti ke depan yang diharapkan adalah Nggih. semuanya bisa bergerak, Kang Giri, menangkap Siap. generasi emas. Oke, kalau persoalan kesehatan sudah dilakukan oleh Kang Giri dengan adanya status rumah sakit Bantar Angin itu sendiri yang sekarang sudah mulai berjalan, diresmikan kemarin, guys, Januari ya. Ya, Mas. 2024 sana sudah Awal tahun persis. awal. Ini persoalan yang jadi sorotan semua pihak, Kang Giri, adalah persoalan lingkungan hidup. Ada kita diingatkan misalnya soal efek rumah kaca, pemanasan global, kemudian akan ada akibatnya misalnya cuaca ekstrim, ada badai El Nino. Tapi di satu sisi jenengan punya PR loh ini 3 tahun, nggak tahu nanti penyelesaian gimana soal merica. Iya, akhirnya ya. Kalaupun dianggap berdosa, yang paling berdosa adalah bagaimana kita menangani sampah. Ya. Sampah ini adalah sampah peradaban. Sampah turun-temurun dari dulu ya di Merican sana. Iya. Lalu kemudian tidak pernah mendapatkan perlakuan yang seimbang. Maka saya terima kasih kepada masyarakat Merican yang sampai hari ini tabah
sampai hari ini tetap gembira, walaupun kadang-kadang saya ke sana ya dicibir masalah aku njaluk sepuro, friend. Tapi tak ngomongin karo kanca-kanca Rican, ini ada amal soleh yang kau tanamkan di akhirat besok. Hidungmu sudah hidung ramah sampah, maka amal soleh mudah-mudahan jenengan dibalas amal soleh masuk surga. Besok orang Rican dijamin surga oleh Allah karena mampu menampung numpuk sampai wong sak Ponorogo ya sampahku, sampai Pak Ade ketua PWI sampai sopai numpukin yang Rican. Nah, hari ini Mas, yang namanya kami kerjasama dengan, dulu sudah pernah kami jadikan alat untuk demplot untuk kita sulap menjadi briket. Dan ini sudah menemukan teknologinya. Tapi lagi-lagi karena penganggarannya adalah harus melalui proses yang panjang, karena mesin-mesin kemana ada mesin karya anak-anak yang untuk dianggarkan kepada APBD agak mengalami kesulitan. Berat. Bukan berat karena angkanya saja, tapi secara keabsahannya agak sedikit jelimet. Maka kami sekarang sudah kerjasama dengan pihak swasta. Kalau jenengan saat menikah ke sana sudah mulai existing dibangun namanya yaitu menyulap sampah menjadi reduce, menjadi RDF itu, menjadi RDF. Ini tahun ini insya Allah sudah selesai. Nanti akan mampu mereduksi sampah yang bernumpuk itu. Lalu kemudian lindi-lindi beberapa ruas sudah kami kasih namanya kayak semacam galeng biar kemudian airnya tidak mengalir ke sawah. Saya melihat dengan mata kepala sendiri di sawah-sawah itu wireng banyu ireng. Saya ke sana kemarin tak lihat ini jane subur, tapi padi ini mesti kepek, tidak pernah keluar bijinya. Saya kasihan kepada masyarakat. Saya juga minta kepada Pak Sekda untuk dicarikan solusi bagaimana petani-petani itu. Lalu kemudian soal sampah, di samping kami tahun ini sudah pasti berdiri namanya dari PT BES itu untuk bisa menyelesaikan reduce sampah menjadi RDF itu. Kemudian kami juga sedang gandeng dengan perhutani berupa PPTKH untuk sebagian nanti sampah kita siapkan lahan 9 hektar yang ada di Tajuk menuju ke Pulung itu yang agak jauh. Nanti di sana juga kami siapkan untuk tempat pemrosesan sampah biar kemudian Merican bisa berakhir terjawab tahun ini. Mudah-mudahan ke depan ada solusi yang lebih baik lagi. Prosesnya sudah sampai tahap apa nih Kang Giri? Dengan pihak ketiga itu sudah? Ya sekarang sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya. Tapi peran masyarakat kan juga perlu ini. Iya. Untuk mengurangi sampah juga harus ukil masyarakat bisa harus memanfaatkan sampah itu. Beberapa waktu lalu sampai masyarakat memblokir jalan masuk apa sampai teman-teman PMI. Kami jelaskan ke sana bersama-sama untuk ini sebelum ada solusi. Jadi kemudian mari kita tidak saling menyalahkan. PR kita ini banyak. Luar biasa, tidak hanya di pemeriksaan akhir. Sampai saya punya program 10 RT, 10 juta per RT per tahun pada tahun itu kan salah satunya 1 juta untuk mengurangi sampah tingkat RT, membuat biofori. Kadang-kadang yang percaya biofori ya gue logika dari mana Pak Bupati. Saya tak ajak bicara teman-teman. Kalau kemudian biofori tidak logis, kenapa alun-alun yang dulu ketika hujan banjir kok sekarang tidak banjir? Kenapa depannya rumah Pak Sabto itu puluhan tahun kok dulu kok banjir, terus tempatnya Bayi Solekan itu Pak Sabto itu ke timur itu, wah itu kan banjir terus. Sekarang sudah tidak banjir, hujan lebat pun cuma ke sana bersama, sudah tidak banjir. Sekarang sudah tidak ada banjir. Nah, ini bagaimana kita mampu mengurangi limpasan air yang mestinya itu diresap tanah karena tanah-tanah sudah alih fungsi, maka kami butuh biofori untuk memberikan lubang resapan pengganti. Nah, ini kalaupun satu biofori tiap rumah tangga punya 1 atau 2 biofori mampu menyerap 1 kubik air, 2 kubik air, kalau kemudian ada berapa ratus ribu rumah tangga, ini saya sudah jamin bisa mengurangi jutaan kubik air yang mestinya melimpas terserap di tanah. Yang ini nyambung dengan saya punya sumur dalam, punya tabungan air tanah, bila kemudian ketika diambil musim kemarau, sumur dalamnya ada yang nabung kembali pada saat musim. Nah, ini membangun yang model seperti rantai circle begini, ini kan belum banyak saya ceritakan. Hari ini saya ceritakan, hari kemudian pemahaman kita sama. Setiap yang kami pikir, setiap yang kami lakukan, Bapak Ibu, sudah kami
rancang sedemikian matang berdasarkan penelitian, berdasarkan Kajian pemikiran, juga. berdasarkan uji coba, berdasarkan praktek-praktek studi banding. Ketika saya muda, saya suka keliling, saya pakai untuk rujukan untuk membangun Ponorogo, mudah-mudahan ke depan bisa baik. Memang ada yang belum paham, saya tahu, apalagi kemudian yang belum paham lalu sudah tidak suka bengok-bengok. Ya sudah, monggo kita pikir bersama-sama daripada kita teriak-teriak hanya membakar ini emosi, semuanya malah tidak enak. Ponorogo ini kita pikir rembuk di atas meja, ngopi bareng nang warung kopi, ada cara keluar. Ada cara keluar, dipikir bareng-bareng. Wis toh, karepmu piye, ayo diomongin tak pikir bareng-bareng. Mesti enek solusi. Karo ngopi sih, Bro. Karo ngopi. Solusi itu harus. Karena Iya. persoalan kalau nggak ada solusi percuma aja Pak Geria. Tapi kita harus butuh masukan, ide-ide segar, terutama dari anak-anak muda juga. Generasi Z, kal milenial itu kan penting. Pemikirannya kan luar biasa. Iya, mungkin. iya, Menangkap iya, pemikiran anak muda seperti itu. Oke, para Kang Giri, jenengan kan butuh satu lingkungan dari sistem birokrasi di Pemkab Ponorogo. Butuh teman pendamping dan sebagainya yang ikut mensupport program panjenengan. Kita ngomongin soal reformasi birokrasi, ada rotasi, ada promosi, mengolah ini kan harus orang-orang the right man and the right place. Saya Seperti pikir apa? bahan baku teman-teman OPD kita ini di atas rata-rata. Bahan bakunya. Bahan bakunya di atas rata-rata. Artinya lulusannya sekolahnya juga jago-jago, hebat-hebat, lulusan perguruan tinggi yang top-top. Hanya butuh dirijen yang mampu menempatkan dia di tempat yang benar. The right man on the right place. Nah, setelah dia di tempat yang benar, lalu kemudian butuh teladan yang benar dari seorang bupati dan wakil bupati. Maka kesederhanaan selalu saya dorong kepada teman-teman, sudah tidak musim lagi, begini-begini, sudahlah mari kita berpikir bersama-sama. Dan alhamdulillah teman-teman mampu bergotong royong, mampu memahami karakter saya yang belah-belah begini. Bisa menerjemahkan keinginan jenengan. Mampu memahami dan menerjemahkan mimpi-mimpi besar saya dan ya hasilnya walaupun kami belum bisa memuaskan publik masyarakat Ponorogo dalam arti luas, tapi setidaknya saya bisa buktikan, saya bisa bertanggung jawab di depan masyarakat kenapa saya harus melakukan ini. Tidak ada sehelai pun APBD yang kami programkan tidak berdampak. Saya tanggung jawabkan tidak hanya administrasi pelaporan, tapi saya bertanggung jawabkan mulai dari impact, benefit, sampai value-nya saya bertanggung jawabkan. Dan ini tidak hanya di dunia, saya sudah berjanji bahwa ini kita bertanggung jawabkan bersama-sama, dan saya sebagai bupati tentu yang paling berdosa manakala kemudian ada penyelewengan. Oleh karena maka mari kita berpikir teman-teman untuk pengabdian itu mengabdi bersama-sama dan pasti gerbong tanpa batas. Rakyat, pemilik kedaulatan tertinggi di tangan Kabupaten Ponorogo adalah rakyat, suara Tuhan. Nah, coba. Semua diberikan kesempatan untuk mengabdi. Siap. Itu penting banget. Nah, demokrasi, tak cerita. Demokrasi, Bren. Ponorogo ini indah mempesona. Tidak ada partai yang menang telak dari pemilu. Semuanya rata sama. Artinya tumbuh nanti insya Allah kalau jadi belum diumumkan. Ini kan kalau diumumkan kan harus sabar nunggu. Ketuanya PKB. Kan yang tertinggi berdasarkan data. Wakil ketuanya ada PDI Perjuangan, ada Nasdem, ada Gerindra. PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra. Tiga ya? Tiga ditambah satu ketua. Nah, artinya demokrasi tumbuh, akan terkontrol. Bupati dikontrol oleh sekian dewan yang dari partai lain dan kekuatannya sama. Maka kemudian tidak bisa sakar PDW, orang segelah-gelah, pasti akan banyak dan dinamis. Inilah yang paling penting, berarti demokrasi kita sedang hidup. Damai, dinamis soal itu, tapi semata-mata demi rakyat Ponorogo yang kita cintai bersama-sama. Kalau pesannya apa Kang Giri kepada mereka ya? Kenapa? Yang mau duduk di kursi dewan 45 orang itu. Ya tidak ada yang beda kok, ya orang-orang lama-lama itu ada yang beda beberapa. Yang tidak jadi bukan karena partainya nggak jadi, karena memang tidak bertarung. Nek bertarung dadi kabeh. Sing bertarung kruwingetan imam kuwi ya dadi. Pak Mberu pindah partai dadi neh. Terus kemudian sapa?
Mbah Riyanto Brangdingang nyuka merjadi. Kemudian kita dadi niki sing dadi kursi tok. Dadi aku mesakne sing ora dadi kanca-kancaku kowe friend tahun ngarep nyalonnya tak doane dadi kabeh friend. Wis to, jangan khawatir. Saya dulu pernah kalah berkali-kali dalam hidup. Pengalaman. Iya, kalah bupati wis metu teko DPR, kalah bupati. Yo. Dilebut nyamuk laler remoh mencok. Artinya sudahlah kita terima. Kita jangan sampai kemudian mengeluh, ojo nyalani tim sukses, ojo nyalani sapa wae, jangan mencari kambing hitam. Kita pikir bahwa pasti Allah menempatkan sesuatu yang indah pada waktunya. Percayalah. Jabatan itu amanah. Maka kalau belum diberi amanah, kita syukuri, kita upayakan bersama-sama dengan saya. Sudah, jangan jauh-jauh dari saya, kita duduk bareng-bareng, kita pikirkan bersama-sama. Dan alhamdulillah warga Ponorogo juga guyup rukun. Guyup, murah enak pemilu kok ruwet ora enak. Indah mempesona. Jos. Saling menghargai. Demokrat jos. Berarti harmonis. Harmonis. Harmonis itu bukan berarti homogen, Bos. Itu harmonis itu adalah bagaimana harmonisasi seperti musik tuh. Ya. Yang Jawa itu ya. Kendang muni tak, gong ger, kemudian gambang ning 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 gong ning nung ning nung. Tapi begitu dalam sebuah orkestrasi yang indah, maka akan menjadi gending yang mempesona, enak didengar dan dalam maknanya. Itulah harmonis. Oke. Kalau masyarakat tinggal di desa dan di kota sebenarnya kan sama aja, Kang. Ya, aku di desa ini banyak utang budi kepada masyarakat, belum mampu menyelesaikan pembangunan jalan-jalan yang masih sebagian masih banyak jelek-jelek, sebagian ada yang sudah bagus. Tapi prinsipnya kita tidak pernah berhenti berpikir, kita tidak berhenti berupaya, tidak pernah berhenti inovasi. Tunggu saatnya pasti jalan yang hari ini jelek akan segera kita dandani bersama-sama biar menjadi bagus. Tapi progresnya kan lumayan bagus juga jadinya. Saat ini tinggal berapa persen yang belum? Ya nanti kita lihat bersama-sama. Saya tidak bisa ngomong, nanti data yang akan bicara, rasa yang akan bicara. Biar kemudian masyarakat yang menilai apakah saya berhasil tidak berhasil. Saya tidak pernah ngomong itu. Yang saya lakukan setiap hari hanya minta maaf kepada masyarakat. Saya belum mampu memuaskan semua hajat panjenengan, belum mampu memuaskan semua ekspektasi panjenengan. Kami sedang bekerja, kami sedang berpikir, kami sedang berinovasi. Mohon doanya agar kemudian semua yang kita rencanakan Allah kabulkan dengan cara yang gemilang. Pemberdayaan masyarakat. Siap, Mas. Siap. Terutama masyarakat pedesaan ini harus diberdayakan. Harus diberdayakan. Dan sekarang sudah luar biasa, saya lihat. Melalui PKK Akademi misalnya mereka juga sudah diantarkan. Sudah dibekali juga. Sudah, mudah-mudahan ke depan ada cara yang baik lah. Karena kan desa harus berdaya, Kang Giri. Oh iya, kota ini kan ditopang oleh desa, dilingkari oleh desa. Baik, pemirsa, warga Ponorogo tercinta, Kang Giri sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan selama 3 tahun, Kang Giri. Nggih. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita terhadap persoalan yang barangkali belum diketahui oleh warga masyarakat secara utuh. Ini akan memberikan pencerahan sekaligus dengan harapan tentu di sisa masa jabatan, Kang Giri ya. Apa yang menjadi angan-angan panjenengan nanti akan bisa realisasi. Tetap semangat yang penting. Siap. Jaga kesehatan. Terima kasih rawuhnya di kantor angkringan yang matur suwun. Sudah sampai nunggu. Sudah dijamu. Dan 3 tahun refleksi kepemimpinan Kang Sugiri Sancoko dan Bunda Listiarita sudah memberikan catatan bagi Anda warga masyarakat Ponorogo, dan tentunya yang diharapkan ke depan adalah kerjasama dan semangat gotong royong. Ini penting banget. Dan yang pasti kesejahteraan warga Ponorogo diharapkan ke depan akan juga semakin meningkat dan semakin baik. Kita akhiri, Kang ya. Nggih, dulur. Atas nama pribadi, pertama saya belum bisa memuaskan panjenengan, saya mohon maaf. Mohon maaf betul. Anda kan ekspektasi panjenengan yang belum bisa terpuaskan oleh pengabdian kami selama 3 tahun. Tapi ini kami belum menutup pengabdian, masih ada beberapa jengkal waktu yang kami akan tuntaskan. Nanti di akhir tahun saya akan melaporkan kepada panjenengan apa yang sudah kami lakukan kembali. Mudah-mudahan walaupun tidak puas, setidaknya mampu menjawab tantangan. Memang hari ini, tahun ini, periode yang paling sulit karena COVID dan saya kemudian agak terlambat. Tapi saya menjamin 3,5 tahun tak kira rosol 5 tahun. Oke, Bos. Pesannya Kang Giri untuk generasi kita. Generasi muda, penerus, di tengah disrupsi informasi. Generasi muda, terima kasih di masa-masa yang akan datang, namanya digitalisasi semakin luar biasa. Tetap kreatif, tetap inovasi, tapi mari kita berpikir jernih bersama-sama. Ponorogo ini milik panjenengan. Ini suatu ketika ini
Diko yang akan memimpin Ponorogo ini. Maka kuserahkan kepada Diko bagaimana sekarang kita belajar bersama-sama agar Diko punya bekal yang jos untuk Ponorogo ke depan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.